pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya, Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi membuka secara resmi Gedung Sekretariat Pembina Samsat Nasional di Jakarta. Dengan adanya Gedung Sekretariat Pembina Samsat Nasional ini, diharapkan dapat memaksimalkan kinerja Samsat terhadap pelayanan masyarakat. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi meresmikan Gedung Sekretariat Pembina Samsat Nasional di Gedung Jayusman Korlantas Polri, Jakarta. Menurutnya, dengan adanya Gedung Sekretariat ini dapat mendorong integrasi data kendaraan antara Samsat Nasional dan daerah. Selain itu, Gedung Sekretariat ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan peran Samsat Nasional sebagai pusat data kendaraan. Menurutnya, data yang dilakukan jajaran di Samsat memiliki banyak manfaat, salah satunya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak masyarakat. Selain itu, untuk ketertiban berlalu lintas, Kakor Lantas juga menyebut pembayaran pajak akan bermanfaat untuk pembangunan. Menurutnya, peran Korlantas adalah memastikan data tersebut tersedia. Kita memanfaatkan pertama untuk evaluasi tentang kesamsatan kita. Kita sudah ada wadahnya pada tingkat nasional dan alhamdulillah juga sekaligus kita resmikan kantornya di sini. Jadi kita punya tempat untuk konsolidasi, untuk merapatkan sekaligus barangkali kalau ada kebijakan-kebijakan yang akan kita gelar nanti pada sampai ke tingkat wilayah. Yang sekali lagi ini untuk mengoptimalkan pekerjaan-pekerjaan Samsat supaya kita bisa lebih bermanfaat, bisa kita jadikan satu wahana untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang bisa dikerjakan oleh jajaran Samsat maupun secara bagian per bagian apakah oleh Polri-nya ataupun mungkin oleh Pemda maupun oleh Jasara Harja. Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan Sekretariat bersama Pembina Samsat Nasional menunjukkan komitmen bersama untuk mengintegrasikan kebijakan, data, hingga pelayanan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan mendatangi beberapa rumah sakit tempat evakuasi korban kecelakaan beruntun truk tangki Pertamina dengan belasan kendaraan lain di Jalan Alternatif Transyogi Cibubur. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, korban meninggal dunia menjadi 10 orang, sementara untuk korban luka-luka sedang menjalani perawatan. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan didampingi Direktur Utama PT Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantono, mendatangi beberapa rumah sakit tempat evakuasi korban kecelakaan beruntun truk tangki BBM Pertamina dengan belasan kendaraan di Jalan Alternatif Transyogi Cibubur CBD Senin sore. Usai melihat langsung kondisi korban, Brigjen Aan dan Rifan Purwantono mengakui merasa prihatin atas kejadian ini. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, berdasarkan hasil data yang diperoleh hingga malam hari ini, korban meninggal dunia menjadi 10 orang. Sementara untuk korban luka berjumlah 5 orang dan sedang menjalani perawatan. Ini korban meninggal dunia ada 10, ya 10. Ini update terakhir ya, sementara 10 ya kita sisir tadi. Ada 9 di Rumah Sakit Kramat Jati dan ada 1 di Permata Cibubur. Kemudian korban luka ini ada 5. Dirgakum menjelaskan kecelakaan beruntun yang melibatkan 1 truk tangki, 10 kendaraan sepeda motor, dan 2 kendaraan roda 4 sedang dalam proses olah TKP dan rekonstruksi dengan menggunakan TAA. Dari Cibubur, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri FGD peningkatan kepatuhan registrasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk transportasi yang tertib dan berkeselamatan di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Dirut Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dan Pemret Media Nasional.
Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi bersama Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni terus mensosialisasikan budaya tertib berlalu lintas. Kakor Lantas mengungkapkan sosialisasi ini membutuhkan peran aktif dari masyarakat karena masyarakat adalah unsur dari lalu lintas itu sendiri. Lebih lanjut, Irjen Pol Firman Santia Budi mengatakan banyak manfaat apabila data kendaraan bermotor ini berjalan tertib. Salah satunya memudahkan kerja 3 instansi, yakni Polri, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dan PT Jasara Harja dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dengan data yang tertib, pemerintah bisa memiliki banyak kemungkinan kegiatan, alternatif kegiatan. Ya, dengan data, katakanlah nanti dengan data Ranmor, kita bisa lari ke penegakan hukum. Dengan data Ranmor kita bisa lari nanti ke masalah penertiban BBM. Dengan data Ranmor kita juga bisa, nanti kita akan sinkronkan dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi tentang data identitas number, ya, single identity number atau SIN yang akan pemerintah gagas. Nanti larinya semua sama. SIN pajak, SIN penegakan hukum, SIN pelayanan masyarakat. Ini yang sedang kita coba terus kita sisir, kita tertibkan dari lingkungan kerja kita masing-masing. Diharapkan sosialisasi ini dapat mengedukasi masyarakat tentang pajak kendaraan dan berdampak positif, mulai dari registrasi sampai penegakan hukum yang baik. Kegiatan ini dihadiri pemimpin redaksi media nasional, baik media elektronik maupun online. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi menghadiri pengukuhan Wakapolri Komjen Pol Profesor Dr. Gatot Edi Pramono MSI sebagai profesor atau guru besar kehormatan di Universitas Riau. Komjen Pol Profesor Dr. Gatot Edi Pramono MSI dikukuhkan sebagai guru besar atau profesor dalam bidang ilmu hukum pemolisian yang humanis. Universitas Riau atau UNRI mengukuhkan Wakapolri Komjen Pol Profesor Dr. Gatot Edi Pramono MSI sebagai profesor atau guru besar kehormatan dalam bidang ilmu hukum pemolisian yang humanis. Pengukuhan guru besar kehormatan kepada Wakapolri tersebut dilakukan oleh Ketua Senat UNRI Profesor Adel Zamri dalam sidang Senat terbuka UNRI yang berlangsung di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Kampus UNRI Kopah, Jalan Patimura, Pekanbaru Riau, Rabu 20 Juli 2022. Turut hadir dalam pengukuhan guru besar Komjen Pol Gatot Edi Pramono tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal, Gubernur Riau Syamsuar, serta sejumlah tamu undangan. Gelar profesor yang diperoleh Wakapolri ini berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek nomor 3018 MPK.A KP 05.00 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan akademik dosen tidak tetap dan menetapkan dosen tidak tetap Komjen Pol Profesor Dr. Gatot Edi Pramono MSI sebagai guru besar kehormatan dalam bidang ilmu hukum pemolisian yang humanis. Dalam kesempatan ini, Komjen Pol Profesor Dr. Gatot Edi Pramono MSI menyampaikan orasi ilmiahnya tentang pemolisian yang humanis, transformasi penegakan hukum yang berkeadilan. Secara harfiah, konsep demokratik polisi dapat diartikan sebagai segala upaya untuk mengintegrasikan institusi kepolisian dalam sistem demokrasi. Dengan pemaknaan ini, semua anggota kepolisian didorong agar selalu bekerja selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap kebebasan berserikat, termasuk pula kebebasan media. Dengan demikian, hakikat dari demokratik polisi adalah transformasi kepolisian agar dapat selaras dengan nilai dan sistem demokrasi.
Sebelumnya, Wakapolri juga dikukuhkan sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember pada tanggal 14 Mei 2022. Pengangkatan ini dilakukan atas pertimbangan bahwa Komjen Pol Gatot Edi Pramono memiliki keahlian dan atau prestasi luar biasa dalam bidang ilmu hukum pemolisian yang humanis, sehingga keilmuan dan pengalamannya sangat diperlakukan di Fakultas Hukum UNEJ. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan NTMC Polri. Kasubdit Simdit Rekiden Korlantas Polri, Kombes Pol Tri Julianto Jati Utomo menjelaskan, apabila pengendara telat membayar perpanjangan SIM, maka pengendara harus membuat kembali dengan skema atau prosedur awal, termasuk tes tulis dan prakteknya. Permasalahan umum mengenai surat izin mengemudi atau SIM yang sering menimpa sebagian besar pemilik kendaraan bermotor adalah lupa untuk melakukan perpanjangan. Dan jika pengendara telat membayar perpanjangan SIM tersebut, maka pengendara harus membuat kembali dengan skema atau prosedur awal, termasuk tes tulis dan prakteknya. Kasubdit Simdit Rekiden Korlantas Polri, Kombes Pol Tri Julianto Jati Utomo menjelaskan, biaya yang perlu dikeluarkan juga beda. Bukan tentang perpanjangan masa berlaku SIM, tetapi pembuatan SIM sebagaimana tertulis dalam PP nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi masyarakat cukup di mana saja, kapan saja, ya, dalam kondisi apapun mereka bisa memperpanjang SIM dengan catatan bahwa SIM-nya belum habis masa berlakunya. Sama dengan yang yang offline juga. Yang offline juga kalau sudah habis masa berlakunya, ya tandanya harus mengulang penerbitan SIM baru lagi. Tandanya harus diulang ujian teorinya dan ujian prakteknya. Untuk rinciannya, pembuatan SIM A dikenakan biaya Rp120.000 dan SIM C ialah sebesar Rp100.000. Kemudian ada biaya tambahan seperti asuransi Rp30.000 dan pemeriksaan kesehatan Rp25.000. Sehingga penting untuk pengendara memperhatikan masa berlaku SIM agar tidak mengalami kerugian. Telat 1 hari saja, maka SIM akan hangus dan harus dilakukan prosedur pembuatan baru lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video maupun foto, mention Instagram @ntmcpolri disertai dengan #LaporNTMC. Dan untuk informasi seputar lalu lintas terkini, call center kami pun siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Briptuska, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.